Kang Septian? Ya, Ini udah ngerekam. udah nggak rekam. Oh iya. Sambilnya nanti bisa di-cut. Oke, mana? Karis kita Sudah siap kitabnya? Siap. Langsung aja mau. Satu-satu aja. Kemana? Mau tahu ya? Mangga dipersiapkan Dijilid ada lagi. tapnya. Wah, jadi reunian nih. Sedihnya, Kang Aris ya. Nah, itu beda kota semuanya. Iya. Bentar, ini Kio-nya nggak kesepkan. Kiranya sekota. Ah, ini Kio-nya ke arah. Apa yang remang-remang? Iya, pakai mode 3GP ya. Kelihatannya gambar Kang Faris. Iya, Mas Deva remang-remang. Nggak ada lagi. Masa Mas itu udah? Baik. Sudah dipersiapkan? Sudah. Bisa dibuka. Ah, ini kameranya kesiap. Maka itu aja di Masa muka saya? terus ke Udah dibuka. tinggal dibuka sih. Jalannya udah dibuka. Udah. Kitab ya? Iya. Udah. Belum di close ya? Tapi dari sini sebenarnya juga bisa. Iya, maksudnya ini buat layar ya. Masya Allah. Bentar ya. Harap bersabar. Iya, iya. Mas-mas Jadi semua. ini juga. Oh ini ada situ. Iya. Oh iya. Ini udah. Sanaya nanaonan. Sanaya nanaonan yang praktikum apa? Sifatnya masuk ketika salah. Ah, ini ke muka aja ya. Faris. Ini idenya. Ke muka Faris aja. Masuk ke Nah, oh, nanti dulu. Siap. lutut yang Oh, di bisa. share screen aja. Hah? Siap sini. Abi tak apal ya? Om Rito nggak ikut, Om Aris. Belum kayaknya belum join mas. Siapa? Rinto. Iya, Mas Rinto nggak ada. Mungkin lagi maghriban. Oh, kan dia di Lampung. Lembang. Palembang, Lampung. Lampung Palembang. Kayaknya maghribnya telat. Lebih lama. Oh. Jadi nggak muka Septian kan? Kenapa ya kok suara nggak masuk ya? Semuanya udah punya kitabnya belum? Sudah pada di print. Cek lagi. J. Udah disiapin. Mas, kitabnya sudah pada di print kan Mas? Suara. Assalamualaikum. Meeting code-nya apa ya? Nggak ada yang gabung di sini. Tinggal join aja mas. Meeting code-nya. Udah. Meeting code-nya berarti di Atau join dulu. ya. So, join nggak? Nggak. Enggak, kalau gitu. Oh, mau. Oh. Aduh. Ya sudah. Udah. Ini gerak. Kita ini ya. Pak Faris tapi udah gabung tapi nggak ada yang ini gimana caranya? Ini kan ke Oh iya. aku bingung. Adminnya harus yang ini berarti. Ah, di sini dong. HP-nya harusnya jawab. Aris ya? Di sini. Apa? Biar anak buka juga di sini. Hah? Bisa? Bisa. Bisa jadi Emang gabung? Ada mau gabung? Jadi Aris yang ngasep Yang ya. admitnya. Udah dong. Udah. Mana belum ada. Turn on your microphone. Pasti tapi belum diklik. Ya, Coba tes suara deh. tes. Nah, iya. Nanti nggak speakerin sama tiga. Ya.
Mas Pandi, Mas. Bismillah. Sudah siap semuanya? Cek suara lu. Masuk nggak suaranya? Cek. Cek. Cek, Suara itu Faris masih masuk? dimatikan. Suaranya masih belum aktif ya. Barusan tapi bilang halo-halo nggak dijawab. Nah. Menggema. Suaranya mati. Udah kok. Belum. Iya, suaranya mati dulu. Bismillah. Udah. Enggak, aku mau mesin transfer. Dah. Tes. Masuk ya? Suara. Sudah masuk, Kang. Alhamdulillah. Tapi agak menggema mungkin karena dekat device yang lain, Kang. Iya benar. Tes masih menggema? Udah enggak, Kang. Oh, udah enggak. Alhamdulillah. Loadingnya lama banget. Sudah berusaha. Ya, mudah-mudahan sampai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan anugerahnya kita bisa bertemu ya, walaupun mungkin sebagian secara online dan sebagian lagi secara offline. Tapi mudah-mudahan semuanya tetap bersemangat ya untuk mempelajari bahasa Arab ini. Dan pertama-tama mungkin perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Ferdian, tinggal di Bandung ya. Alhamdulillah. Mungkin untuk perkenalan lebih lanjutnya sudah di grup WhatsApp ya. Kita langsung saja untuk menghemat waktu ke kitab masing-masing sudah dipersiapkan ya. Kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Kita langsung masuk, dimulainya itu dari halaman ke-5. Sudah siap semuanya? Siap. Alhamdulillah. Ya. Jadi untuk gambaran di awal, untuk pembelajaran bahasa Arab itu sebetulnya kitabnya ada banyak ya, maksudnya ada bermacam-macam gitu, dan setiap kitab itu punya metodenya masing-masing. Nah, untuk kitab Durusul Lughah ini dia pembahasannya sedikit-sedikit tentang kaidahnya. Jadi kaidahnya sedikit-sedikit dipelajari bertahap dan juga berbarengan dengan menambahnya kosakata dari setiap bab pembelajaran. Ya, di halaman ke-5 itu kalau dilihat di paling atas judulnya Ad-Darsul Awal, itu adalah pelajaran pertama. Ya. Jadi di setiap dars itu nanti ada kaidah-kaidah yang dibahas dan itu yang akan dititik beratkan. Ya, jadi setiap peserta pembelajaran ini ya, teman-teman semuanya fokusnya ke kaidah yang dibahas di setiap dars atau di setiap pembelajaran itu, dan sisanya itu adalah kosakata. Nah, untuk kosakata kita bisa sambil jalan ya menghafalkannya, sambil kita nanti diulang-ulang, insya Allah bisa dihafal. Ya, mungkin untuk pertama-tama kita baca dulu ya bareng-bareng di halaman ke-5 itu, karena di bahasa Arab ini juga kita dilatih atau dibiasakan juga untuk membacanya secara benar dengan logat Arab gitu ya, supaya tidak terbawa ke logat-logat daerah masing-masing gitu. Ya, kita langsung saja membaca. Untuk yang dars awal ya mungkin kita baca dulu aja. Itu judulnya adalah hadza, yang artinya ini. Ya, kalau di bahasa Indonesia mungkin kita awal-awal belajar membaca itu kita
belajarnya membaca ini Budi atau ini Ibu Budi dan seterusnya, ini juga hampir sama sebetulnya ya. Kita fokus kepada hadza yang artinya adalah ini, maka itu tinggal diteruskan lagi. Nanti kita menunjukkan ini apa, ini apa, ini apa. Ya, kita baca bareng-bareng. Hadza baitun. Hadza baitun. Yang di Zoom ikut baca juga ya? Ya. Yang di Zoom ikut aja juga ya, bareng-bareng. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Ya. Untuk yang terakhir itu kursi. Jadi ini insya Allah untuk gambarnya sudah jelas semuanya ya, yang menunjukkan artinya maksudnya ya. Ada yang ditanyakan yang belum paham dari kata-kata yang tadi kita baca? Artinya sudah terbayang semuanya ya? Mangga, gimana kan? Kalau dalam mengucapkan kata-kata bahasa Arab itu kan kalau kita ngaji kan biasanya kan kalau di akhir kata kan akhir kalimat kan di wakaf ya kan ya. Misalnya ini contohnya hadza masjidun kan di akhir ayat ya. Kita kan berarti hadza masjid bukan kan. Kalau di bahasa Arab tuh kita tetap baca sampai akhir harokatnya gimana kan ya? Nah, untuk itu sahih Kang ya, untuk di dalam Al-Qur'an kita mengikuti seperti hukum tajwid. Jadi untuk yang di huruf terakhir di satu ayat atau di akhir kalimat itu biasanya di waqaf ya, atau di harokatin sukun gitu biasanya ya. Kayak tadi contohnya kalau misalkan dalam Al-Qur'an mungkin dibacanya hadza masjid gitu ya. Nah, untuk pembelajaran bahasa Arab secara umum itu selalu dibaca harokat terakhirnya di harokat terakhir di huruf terakhir itu juga. Itu harus dibaca. Karena nanti itu berpengaruh ke arti dan posisi si kata itu di dalam kalimat. Jadi itu pengaruh ke arti sebetulnya. Jadi untuk pembelajaran bahasa Arab kita biasakan untuk dibaca seluruh hurufnya itu dibaca si harokatnya. Jadi jangan di wakof, jangan di sukun yang huruf terakhirnya ya. Begitu kan? Ya itu nanti karena nanti pengaruh ke kaidah-kaidah, ke hukum-hukum, ke arti-arti yang lainnya lagi sebagainya juga. Begitu. Ada lagi kan? Berarti juga ini kan apa? Mungkin jadi kalau saya ada kayak alif setelah huruf apa namanya alif sukun gitu saya hadza itu panjang pendeknya juga dibaca kan berarti nggak boleh hadza babun gitu, tapi hadza babun. Iya. Hadza miftahun bukan ya? Iya, sahih. Jadi untuk di luar Al-Qur'an ini ya, kita mungkin tidak sepenuhnya memakai tajwid gitu ya. Contohnya itu tadi kan kita dibaca seluruh hurufnya, kemudian untuk panjang pendek ya itu mungkin sebatas 2 harokat aja gitu. Tapi memang harus dijaga untuk panjang pendeknya. Panjang pendeknya tetap dipakai. Tetap dipakai kan ya? Tetap dipakai. Cuman mungkin untuk seperti qalqalah atau misalkan yang dengung gitu ya. Yang idgham. Ya, itu tidak dipakai sih sebenarnya untuk di pembelajaran di bahasa Arab. Jadi biasa aja, misalkan kita kalau ngomong anta ya kita ngomongnya anta aja, nggak perlu di angta gitu. Nggak perlu ya gitu kan. Barakallahu fiik. Ya, ada lagi yang lain? Ada yang ditanyakan? Cukup ya?
ini artiannya sudah jelas ya, insya Allah ya, masing-masing dari ininya. Jadi sekarang mungkin kita fokus dulu ke kaidah yang dibahas ya. Tadi kita sudah sedikit latihan membaca. Sekarang kita masuk ke kaidah, bisa diperhatikan dulu ya ke layar. Jadi itu tadi ada judulnya adalah Dars al-awwal ya, ad-darsul awal. Nanti ditambah langsung kita agak percepat ya dengan ad-darsul tsani. Ya, ini artinya adalah pertama ya, pelajaran pertama. Agak besar ya. Ini artinya kedua. Ya, untuk pelajaran pertama dan pelajaran kedua ya, itu kaidah utamanya yang pertama itu adalah tentang hada ya. Hada ini artinya apa tadi? Ini ya. Kalau ini biasanya untuk menunjukkan sesuatu yang jauh apa dekat? Dekat. Sahih. Ini artinya adalah ini. Ini untuk menunjuk sesuatu yang dekat, dan itu digunakan untuk laki-laki. Sahih. Apa? Laki-laki ya. Itu tentang hada. Ya, itu tentang hada. Kemudian nanti ada lagi itu di dalam pembelajaran yang awal. Itu ada kata tanya. Nanti setelah ini kita baca ya, kita jelaskan dulu. Yang pertama itu adalah kata tanya ma, yang artinya apa. Ini artinya apa? Digunakan untuk menanyakan benda. Ya. Kemudian ada kata tanya yang kedua itu adalah man, yang artinya siapa. Kalau siapa biasanya digunakan untuk menanyakan apa? Menanyakan orang atau manusia gitu ya. Ya. Kemudian ada kata tanya yang ketiga yaitu a. Ayapan. Ini ma. A itu artinya adalah apakah. Nah, ini digunakan untuk menanyakan yang masih ragu-ragu. Ya. Jadi ini yang dibahas di pelajaran yang awal ya. Kemudian nanti ada satu lagi di pelajaran yang kedua, sekalian aja di sini ya. Itu ada namanya dzalika, yang artinya itu. Ini untuk yang jauh ya. Ya, dan laki-laki. Sahih. Ya. Ini adalah 5 poin yang dibahas atau 5 kaidah yang dibahas di pembelajaran yang pertama dan pembelajaran yang kedua. Ya. Jadi yang pertama itu adalah hadza ya. Ini hadza artinya adalah ini. Itu untuk menunjukkan sesuatu yang dekat dan dia bersifat laki-laki. Jadi di dalam bahasa Arab itu digunakan juga pemisahan antara jenis kelamin laki-laki dengan perempuan. Mungkin seperti di bahasa Inggris ya.
ada he dan ada she. Tapi untuk di bahasa Arab itu pemisahan laki-laki dan perempuan dipergunakan juga kepada benda. Jadi tidak hanya kepada manusia, tapi ke benda pun nanti ada pemisahan antara yang disifati laki-laki dan yang disifati perempuan. Untuk penjelasannya nanti insya Allah ke depannya ya. Untuk yang di awal ini di dalam kitab Durusul Lughah ini kita fokus dulu hanya ke yang bersifat laki-laki dulu. Ya. Itu tadi yang hada, kemudian ada kata tanya ya. Yang kata tanya ini nanti ditandain yang oranye ini ya. Kata tanya itu ada 3 di sini. Yang pertama itu ma, yang artinya adalah apa. Itu digunakan untuk menanyakan ke benda. Jadi misalnya kalau kita susun ya, kita susun kalimatnya untuk mengatakan apa ini, itu kita jadi bahasa Arabnya adalah ma hadza, itu artinya apa ini, maka dijawab hadza baitun misalnya, ini rumah. Jadi ma ini adalah artinya apa dan digunakan untuk menanyakan ke benda. Kemudian kata tanya berikutnya ada man. Ya, kita beralih ke man. Itu artinya siapa. Jadi ketika kita menanyakan ke manusia, kita nanya siapa ini, itu dalam bahasa Arabnya man hadza, siapa ini, maka dijawab hadza akhi misalnya, ini saudaraku. Ya. Nah, kemudian ada yang kata tanya yang ketiga yaitu a, cuma 1 huruf aja ya. A itu artinya adalah apakah. Maka untuk kata apakah ini digunakan ketika kita masih ragu-ragu. Misalnya kita menanyakan atau kita melihat misalnya kucing tapi besar gitu ya, antara kucing atau anjing ini teh gitu misalnya. Maka kita menanyakan apakah ini kucing. Nah, itu bahasa Arabnya adalah ahada kitun, apakah ini kucing. Jadi itu digunakan ketika kita masih ragu-ragu, ini kucing bukan sih gitu kan. Jadi kita menanyakan apakah ini kucing, atau misalkan kita menanyakan ke rumah yang mungkin bentuknya seperti masjid gitu, maka kita tanyakan ahada baitun, apakah ini rumah. Maka ketika jawabannya iya, itu dijawabnya dengan jawabannya itu nanti ada 2 ya. Kalau iya itu berarti nanti dijawab na'am, kemudian dijelaskan misalkan na'am hadza baitun. Tapi misalkan itu bukan rumah, ternyata itu masjid, maka dijawab la, kemudian dijelaskan hadza masjidun misalkan. Jadi kalau mungkin di dalam bahasa Inggris ini adalah yes no question gitu, pertanyaan yang dijawabnya dengan yes atau no dulu, dijawabnya ya atau tidak dulu, baru dijelaskan setelahnya ya. Kemudian nanti di pelajaran yang kedua ada susani, pelajaran kedua itu hanya dipelajari atau hanya ditambah 1 kaidah, yaitu zalika ya, hanya zalika saja, yang artinya adalah itu, dan ini digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh yang bersifat laki-laki, baik itu orang ataupun benda ya. Jadi kekhususan untuk manusia dan benda itu tadi cuma yang dikata tanya siapa dan apa tadi ya. Baik, sampai sini bisa diikuti teman-teman semuanya yang di Zoom dan yang di offline. Sudah. Insyaallah. Yang di Zoom bagaimana? Google Meet. Afwan. Di Google Meet. Yang di online, afwan. Teman-teman yang di online ada yang ditanyakan sampai sini? Baru nyadar yang ilmu teknis. Langsung pengguna apa namanya? Ya. Ini berarti ini semua tadi itu misalnya
kita berarti pas menggunakan misalnya kita memakai kata mahaza gitu ya. Iya. Atau manhaza itu berarti kita dari itu yang ucapnya laki-laki atau yang sesuatu yang kita tanya itu yang laki-laki. Yang ditanyakannya yang bersifat laki-lakinya. Yang ditanyakannya. Objeknya yang Sahih, bukan yang berbicaranya. Kalau berarti kita harus hafal dulu nanti itu pembagian benda ini itu tergolong laki-laki atau perempuan gitu ya. Oh ya, sahih. Jadi itu kalau misalkan kita memang belum tahu si benda yang kita tunjuk itu bersifat laki-laki atau perempuan, maka secara umum kita menggunakannya yang disifati laki-laki dulu. Jadi misalnya kita belum tahu nih bahasa Arabnya mobil apa, gitu kan? Bahasa Arabnya mobil itu apa sih? Mobil itu bersifat laki-laki atau perempuan di dalam bahasa Arab? Maka secara umum karena kita belum tahu, kita pakainya yang mahadza. Laki-laki. Ya, yang laki-laki. Walaupun nanti mungkin jawabannya perempuan, bersifatnya perempuan ternyata misalnya. Oh ya berarti kalau gitu kita nggak pakai yang laki-laki lagi setelah itu gitu. Tapi karena kita belum tahu, secara umum kita pakainya yang laki-laki dulu. Begitu kan? Sahih. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke kitab lagi? Sama ini bener itu yang ahada itu tuh alif ke hamzah ya Kang atau dua-duanya Kang? Iya, dua-duanya. Itu nanti ada perbedaan ya antara alif aja dengan yang alif ada hamzahnya. Itu berbeda nanti. Ya, dan Faris juga alhamdulillah baru tahunya juga ketika mempelajari bahasa Arab. Sebelumnya mengiranya juga sama gitu antara alif dengan alif yang ada hamzahnya. Itu nanti beda. Ya, nanti insya Allah ke depannya kita akan bahas tentang itu juga. Ya. Jazakallahu khair. Wajazakallahu khair. Yang lain? Oh, nyimak dulu. Subhanallah, barakallahu fiik. Ya, kita kembali ke kitab ya. Itu tadi nanti insya Allah untuk yang catatan tadi kita akan di-share di grup ya. Jadi kita kembali ke kitab dulu di halaman ke-6. Ya, di halaman ke-6 itu sudah dibuka semuanya ya, halaman 6. Itu judul utamanya adalah yang kata tanya tadi. Ma hadza, artinya apa ini. Jadi si ma itu artinya adalah apa, hadza artinya masih ini. Ya. Kita baca lagi ya bareng-bareng. Ma hadza, hadza baitun. Ya, hadza baitun itu artinya ini adalah rumah. Ini rumah. Ya, ini rumah. Boleh. Yang berikutnya kita baca lagi ya, bareng-bareng. Ahadza baitun. Ada baitun. Itu artinya apakah ini rumah? Jadi seseorang itu masih ragu-ragu, ya kan? Apa ini rumah, gitu kan? Apa benar rumah atau bukan? Maka dijawab. Kita baca lagi bareng-bareng. Na'am hadza baitun. Naam hadza baitun. Ada baitun. Ya, ternyata jawabannya betul, ini rumah. Begitu. Ya, alhamdulillah. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Nggak ada? Kalau gitu kita lanjut ke yang setelahnya ya. Ma hadza. Hadza qamisun. Artinya adalah ini adalah kemeja ya. Komisun itu kemeja. Atau bisa juga gamis. Ya, gamis itu dari kata komis. Komisun. Ya. Lanjut lagi ke bawahnya, kita baca lagi bareng-bareng. Ahadza sarirun. La hadza kursiyun. Ya, ditanyakan itu apakah ini tempat tidur. Sarirun itu tempat tidur ya, atau ranjang. Kemudian dijawab la
hadza kursiyun. Bukan, ini adalah kursi. Ya. Untuk kata kursiyun itu huruf ya terakhirnya ditasydid ya. Kursiyun. Ya. Begitu ya. Alhamdulillah. Itu tadi yang kita baca dari kaidah yang kalimat tanya tadi ada ma dengan a. Yang ma tadi adalah apa untuk menanyakan benda, dan a itu untuk menanyakan sesuatu yang masih diragukan. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut lagi ya, agak kita percepat ini tentang pertanyaan untuk ke manusia atau menanyakan manusia ya. Itu di halaman 9. Bisa dibuka di halaman 9 di kitabnya atau lihat di layar ya. Itu ada judulnya di halaman 9 bagian agak ke bawah, itu judulnya adalah man hadza. Itu artinya adalah siapa ini ya. Kita baca lagi bareng-bareng. Man hadza. Man hadza. Hadza tabibun. Hadza tabibun. Ya. Dijawab, siapa ini? Apa jawabannya? Ini dokter. Ya, tabib ya, dokter. Tabib. Sahih. Kita baca lagi sebelahnya. Man hadza. Man hadza. Hadza waladun. Hadza waladun. Ya. Ini adalah anak laki-laki. Ya, waladun itu anak laki-laki. Lanjut lagi yang bawahnya, man hadza. Man hadza. Hadza talibun. Hadza talibun. Ini adalah seorang pelajar atau seorang murid, atau kalau di kampus dia seorang mahasiswa. Yang apa? Gitu. Ya, satu lagi. Ya, Fadol. Gimana, Bang? Itu kan ada tolibun. Kalau huruf to-nya nggak panjang, artinya berubah nggak? Berubah artinya. Ya, walaupun mungkin nanti tidak masuk ke arti yang lain gitu ya. Tapi itu nanti jadi salah sih. Maksudnya bukan tolibun lagi nanti maksudnya. Atau artinya. Nanti bisa ke arti yang lain. Jadi untuk panjang pendek itu harus tetap dijaga sebagaimana kita membacanya gitu ya, sebagaimana tulisan awalnya yang kita baca itu harus dijaga seperti itu. Jadi ketika baca tobibun, nah itu baknya panjang kan, tobibun, yaitu harus dijaga seperti itu terus membacanya. Ya, begitu juga dengan tolibun. Itu nanti ketika alifnya itu dihilangkan, ketika itu nanti hurufnya itu kita sudah masuk ke Arab gundul, maka ketika tidak ada alif itu nanti menjadi tolabun. Nah, sedangkan tolabun itu nanti artinya adalah menuntut. Biasanya kan tolabul ilmi. Nah, itu artinya adalah menuntut ilmu. Adapun tolibun itu adalah penuntut ilmunya gitu. Ya. Ya, nanti itu mempengaruhi arti memang. Jadi harus dijaga panjang pendeknya. Kalau ada panjang ya kita baca panjang, kalau pendek ya jangan dipanjangin. Begitu kan. Syukran, jazakallah khair. Wa jazakallah khair. Ya, satu lagi yang di ujung ini kita lanjut lagi baca bareng-bareng ya. Ahadza waladun. Hadza waladun. La hadza rajulun. La hadza rajulun. Ya, ini ditanyakan apakah ini seorang anak laki-laki? Dijawab, bukan. Ini adalah seorang laki-laki dewasa atau pemuda. Bisa rajulun itu. Ya. Nah, ini juga untuk kata rajulun itu kan tidak ada yang dipanjangkan, jadi kita bacanya langsung ya, rajulun. Karena nanti kalau kita sudah masuk ke Arabnya gundul,
kemudian kita ada yang dipanjangkan atau kita masukin alif setelah huruf jim, maka itu nanti artinya jadi rijalun. Itu artinya nanti beda lagi. Ya. Begitu. Alhamdulillah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Dari teman-teman yang di online? Yang di offline? Aman. Aman. Bisa diikuti ya. Berhubung di sini kita sudah masuk adzan Isya ya. Iya, di sana belum ya? Atau di Lampung belum. berbagai daerah sana belum mungkin ya? Iya. Oh iya, di Sidoarjo udah duluan ya. Ya, jadi mungkin kita tutup dulu sesi pertama ini ya. Insya Allah nanti kita lanjut setelah sholat. Mungkin kita lanjut sebentar ya. Mudah-mudahan masih bisa cukup ya. Gitu dulu aja. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, masih ada yang belum jelas, jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. Mau bertanya ke Faris langsung bisa, mau di Japri bisa, mau ke Kang Septian bisa, atau ke Kang Aris mungkin yang temannya siapa, mangga ya. Jangan ragu-ragu, kalau masih ada yang ditanyakan dan yang belum paham harus ditanyakan secepatnya ya. Insya Allah kita nanti lanjut lagi. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau diatur. Ini moderator. Sama moderator Mas. Hah? Yang tadi lupa di stop. Udah di stop. Udah. Ini harus direkam. Mas senyum dong. Sini. Oh, Ke sini. Enggak, itu ke monitor kelihatan sih tadi. Bentar, kenapa bisa? Apanya? Enggak. Oh iya ya. Sundai Desain itu siapa sih? Oh, Sunda, jangan Sunda. enggak, protes. Ini apa? Belum siapa? Gua, Pak. Excelnya ada. Yo, di HP emang nggak ada ya, nanti lah pulang dari sini saya ke kantor artinya. Ya. Berdua. Jangan. Ini di sini ini di Antapani. Nanti mau di print screen lagi kan? Laptop kan laptopnya masih Ininya? diperiksa. Bisa di Datanya ada di server. bisa diekspor. Oh, bisa. Ke gambar. Harus kita dulu sih bisa. Enggak tahu sekarang. Kalau nggak salah sih 9 3 gitu. Pada nempel ya. Apa bisa salah apa? Pada nempel ya. Senam mulut kayak gitu. Dulu. Bisa. Kayak di Antapani. Oh iya bisa. Bisa. Kayaknya. Paling habis Fandi Fans 2 mau masuk Oh, dipencet dong. sama Allah. Kabur admin. Sini nggak bisa? Enggak. Bisa lah. Kan ada orang royong. Nggak ngerti intinya gitu. Oh iya, belum ya. Ya, nanti belum diajarin ya. Kursus saya teh. Pas tahun. Ya. Harus jadi admin ya. Harus jadi admin. Kan ini lagi. Ya udah. Re, dimulai aja ya. Ya, mulai Dimas Nugroho Sungai jalan di masuk ya saya. Udah. Siap. Oke. Pak. Siap. Haris. Oh bisa itu. Ini. Oh iya.
Gimana Pak Aris? Perlu diomongin nggak sih? Siapa tahu ikut komik nggak usah dulu. Nanti Jangan itu. Nanti Berarti ini sih pendekatan biasa. sudah. kayaknya udah semua. Bismillah. Cek suara aman ya? Aman. Alhamdulillah. Ya, kita mulai lagi. Nggak apa-apa, nanti sambil teman-teman yang masih mau bergabung ya. Kita lanjut aja dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita masih dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Kita masih dalam pembahasan ad-darsul awal dan ad-darsul tsani. Pembelajaran yang awal dan pembelajaran kedua, maksudnya bab 1 dan bab 2. Ya. Sekali lagi tadi dalam bab 1 dan bab 2 itu ada 5 kaidah. Ya, kalau kita ringkas itu ada kata tunjuk ini yang bahasa Arabnya adalah hadza. Kemudian kata tunjuk itu yang bahasa Arabnya adalah dzalika. Kemudian ada 3 kata tanya, yaitu ma yang artinya apa untuk menanyakan benda. Kata tanya yang kedua yaitu man yang artinya siapa untuk menanyakan ke manusia atau yang selain benda. Kemudian ada kata tanya yang terakhir yaitu a yang artinya apakah, yang kita gunakan ketika kita masih ragu-ragu dan dijawab dengan ya atau tidak terlebih dahulu baru dijelaskan ya, atau dalam bahasa Arab dijawab dengan na'am atau la baru dijelaskan penjelasannya. Kita kembali lagi ke kitab, bisa dibuka kitabnya. Kita langsung loncat dulu ya di halaman 12, yaitu di bab kedua atau dengan judul ad-darsus tsani. Ya, di situ ada membahas tentang dzalika, yaitu artinya adalah itu. Ya, sebagaimana bahasa Indonesia itu kita gunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Dan dalam kaidah bahasa Arab, dzalika itu digunakan untuk menunjuk yang sesuatu yang bersifat laki-laki. Ya. Jadi nanti untuk perempuan nanti beda lagi, ya. Itu nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, sudah dibuka semuanya ya, halaman 12. Kita baca lagi bersama-sama. Ma dzalika dzalika najmun. Ya, itu ditanyakan apa itu, ya. Ma itu tadi kata tanya apa, dzalika itu artinya itu, jadi artinya adalah apa itu, maka dijawab itu bintang. Najmun itu artinya bintang, ya, karena bintang posisinya dekat apa jauh? Jauh ya. Iya. Jadi kita pakai kata tunjuk itu, atau dalam bahasa Arabnya dzalika. Ya, kita lanjut lagi. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Iya. Ini kita menunjuk karena yang lebih dekat itu masjid, jadi masjidnya memakai kata hadza atau ini. Kemudian menunjuk yang jauhnya itu adalah rumah, maka menggunakan itu, atau dalam bahasa Arab dzalika baitun, itu adalah rumah. Jadi ini masjid dan itu rumah artinya ya. Masih sesuai susunan katanya dengan bahasa Indonesia ya. Jadi masih gampang insyaallah untuk dipahami. Kita lanjut ke bawahnya. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Himarun. Ya, itu artinya ini kuda
dan itu keledai. Ya, masih sama juga susunan katanya dengan bahasa Indonesia ya. Kita lanjut lagi ke yang bawahnya lagi, kita baca bareng-bareng. Adzalika kalbun. kalbun Itu artinya adalah apakah itu anjing? Adzalika kalbun itu artinya adalah apakah itu anjing? Maka dijawab la dzalika qittun. Iya, dijawab bukan, itu kucing, bukan guguk. Itu ya. Kitten itu kucing ya. Mungkin mirip dengan bahasa Inggris, kitten. Ya. Ya, kalau kata Septian ke Hello Kitty katanya. Barakallah. Ya, kitten ya. Itu untuk ingat aja ya. Kalau pas dibacanya tetap kitten ya. Iya. Jangan pakai hello ya. Hello kitten. Iya. Kita agak loncat dulu ya ke halaman 13. Ya, atau lihat di screen, di layar. Ya, kita baca lagi bareng-bareng yang paling atas ya. Man hadza wa man dzalika. Man hadza wa man dzalika. Iya, itu artinya siapa ini dan siapa itu ya. Kata wa itu artinya dan ya, satu huruf tapi ya ada artinya ya dalam bahasa Arab. Siapa ini dan siapa itu, maka dijawab ya, kita baca lagi bareng-bareng. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ya, dijawab ini mudarrisun itu adalah guru. Wa dzalika imamun, dan itu adalah imam ya. Imamun ya imam artinya. Alhamdulillah. Ya, buat yang masih ini mungkin bisa dicatat ya arti-arti katanya, atau nanti yang ada yang ditanyakan bisa langsung japri ya ke salah satu teman di grup. Mangga. Ya, lanjut kita baca lagi bawahnya. Madzalika. Artinya apa itu? Ya, lanjut lagi. Dzalika hajarun. Itu adalah batu ya. Hajarun itu batu ya. Kalau ingatnya mungkin hajar aswad. Ya, hajar aswad itu batu hitam. Aswadnya itu artinya hitam. Ya, hajarun itu batu ya. Kita lanjut lagi ke yang bawah. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Itu artinya adalah ini gula dan itu susu. Labanun itu susu, sukkarun itu gula. Ya, begitu. Ya, kita ke bagian yang bawahnya lagi. Itu ada yang di tengah itu bacanya tamrin ya. Tamrin itu latihan. Ya. Kemudian ada perintahnya iqra waktub. Itu artinya bacalah dan tulislah. Bacalah dan tulislah gitu. Ya, itu jadi ada soal itu nanti teman-teman bisa dibaca masing-masing di rumah, direkam, nanti audionya bisa dikirim ya di Japri untuk PR gitu ya. Untuk yang halaman 13 yang tamrin itu ya, itu nanti dibaca satu-satu sambil direkam, nanti bisa dikirim via Japri ke grup. Bisa ke grup, nanti di share di grup aja ya, dikirim ke grup aja. Jadi direkam membaca nomor 1 sampai 4 itu halaman 13 yang bawah.
langsung di share di grup aja. Nanti kita bahas bareng-bareng. Misalkan ada yang kurang, ada yang kurang tepat gitu ya, ada yang panjang kependekan, yang pendek dipanjangin gitu ya, begitu. Nah, untuk yang bawahnya lagi itu, jadi nanti di setiap bab atau di setiap dars itu nanti ada keluar kata-kata baru. Nah, metode di kitabnya ini, si kata-kata yang baru keluar itu nanti dikumpulin di ujung pembahasan, nanti dikumpulin di dalam satu kotak itu. Jadi nanti di setiap bab itu nanti ada kotak-kotak yang berjudul ini Al-Kalimatul Jadidatu. Itu artinya adalah kata-kata yang baru. Maksudnya baru keluar di dalam kitab ini. Gitu. Nah, nanti untuk yang diartiin nanti bisa di sini juga ditulis artinya. Kan ada imamun. Jadi ketika bab 1 kata imam, kata hajarun, kata sukharun, kata labanun itu belum keluar. Keluarnya baru di bab kedua atau ad-darsus tsani. Begitu ya. Tadi ada kata imamun artinya imam, hajarun artinya batu, sukharun artinya gula, labanun artinya susu. Begitu. Alhamdulillah ya. Afwan mungkin ini sebelumnya kalau kita mungkin agak cepat gitu ya di sini karena qadarullah ini kita mengejar jam 8 ada jadwal belajar lagi gitu. Ya, jadi ya qadarullah insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan lebih santai ya insyaallah untuk bertanya. Tapi untuk yang mau bertanya seputar pembahasan ini, seputar ad-darsul awal sampai ad-darsul tsani yang masih belum paham yang ini, bisa langsung di grup aja ya, konsultasi gratis ya, boleh ke Faris, boleh ke Safety, boleh ke teman yang ngajak mungkin ya, teman yang ngajak harus bertanggung jawab ya. Masya Allah. Nanti ditambah Teman yang ngajak harus bertanggung jawab ya. Iya, tenang aja kita di sini belajarnya santai aja ya, nggak usah tegang. Kalau belum paham ya tanya aja langsung ya ke siapapun yang di ini, yang enaknya siapa ya. Insya Allah nanti kita lanjut lagi di rencana mungkin hari Ahad ya, Insya Allah hari Ahad ini agak siang kemungkinan sekitar pada zuhur Insya Allah. pada zuhur. Siap. Pada zuhur mudah-mudahan pada bisa ya. Kalau yang nggak bisa nggak apa-apa, nanti kita Insya Allah sediain rekamannya juga. Yang penting kita tetap luruskan niat dan kuatkan semangat untuk belajar bahasa Arab ini ya. Untuk cara-caranya insya Allah kita permudah ya. Kalaupun ada yang meminta, Kang mau minta Zoom pribadi, mau nanya, mau ngadain video call sendiri, mau nanya-nanya langsung, ya mangga aja ya, bisa ke Faris, bisa ke Septian, bisa ya tadi ya, bisa ke yang ngajak. Gitu ya. Mungkin sampai sini dulu. Ada yang ditanyain? Ya gimana? Ada yang nanya PR kapan tadi ya? Tuh, namanya Kang Rinto. Ikut Gimana? Kang Rinto yang Kang Rinto. PR-nya ya kalau bisa secepatnya ya. Kalau bisa juga batasnya mungkin ya kalau bisa sebelum pertemuan berikutnya gitu, sebelum hari Ahad pada zuhur itu. abad ini. aku nggak tahu. Iya makanya tadi gua kaget. Nggak kaget sih, cuma oh ada. Itu di apa rekam sama di tandain ya, diharapkan ya kan? Oh nggak usah ditulis, maksudnya dibaca aja, direkam aja suara aja, Baca aja ya. voice note aja dulu. Jadi WhatsAppnya dikirim aja langsung di grup nanti. Ya. Gitu, ada yang bertanya lagi? Nggak ada? Gimana? Ini semuanya buat ini kan ya, buat menunjukkan satu bentuk kata benda aja kan ya. Iya. Oh Iya. iya, untuk menunjukkan jumlahnya masih satu. ya. Ya, jumlahnya masih satu. Pelan-pelan Kang. Berarti harga dari kayak ini semuanya satu kan ya? Bersatu. Semuanya satu, sahih. Jadi ini untuk menunjuk ke semua benda yang bersifat laki-laki dan itu jumlahnya adalah satu yang kita tunjuk.
Ya, 1 gula, 1 susu, 1 guru, 1 batu tadi kan. Ya, begitu kan. Sahih. Wa jazakallah khair. Begitu, ada lagi yang ditanyakan atau yang mau bertanya? Kalau nggak ada, mungkin kita tutup dulu untuk pertemuan hari ini ya. Sekali lagi ya, yang penting kita niatnya aja kita lurusin, semangatnya kita kuatin untuk belajar bareng-bareng ya. Jangan malu dan jangan sombong, karena itu yang disebutkan oleh para ulama, 2 orang yang dijauhkan dari ilmu ya, orang yang malu dan orang yang sombong ya. Jadi ya, kita lanjut lagi nanti di grup WhatsApp. Mangga yang mau nanya lagi seputar pembahasan tadi ya. Kita tutup dulu mungkin majelis ini dengan doa kafaratul majelis ya. Saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan yang sudah bergabung teman-teman, mau yang online ataupun yang offline ya. Sama-sama. Alhamdulillah, dan terima kasih juga kepada Kang Arsad ya selaku penyedia tempat di sini, disponsori oleh Universitas Kulit. Yang ada keperluan hajat, mangga langsung di Japri aja ya. Iya, Cari aja Kang ya Arsad tolong di Japri aja di grup ya. Masya Allah. di bawah ya. Alhamdulillah, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana? Tadi Om Pais. Apa mau pais ayam? Om Pais. Tapi kalau itu udah close, yang lain masih tetap gabung di situ, masih bisa ternyata. Jadi emang kayak telepon gitu ya. Oh, Keren ya. Sistemnya kayak telepon gitu. Kok satu masih ada ya? Padahal udah keluar loh. Jadi kalau ditutup semua ya baru mati gitu ya. Masya Allah. Aduh, cengek. Aduh mau. cek no itu berarti. Oh siapa? Tanyain dulu. Di stop ya? Oh iya.